Program catatan akhir tahun 2025 IDN Times akan menyoroti 8 program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, kami akan mengupas mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Program MBG yang selalu disampaikan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 awalnya diluncurkan tanggal 6 Januari 2025. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, mulai dari anak-anak PAUD hingga SMA, SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui guna meningkatkan kesehatan dan mengatasi stunting. Untuk menjalankan program ini, Prabowo membentuk Badan Setara Menteri, yakni Badan Gizi Nasional atau BGN. Program ini pada awalnya berjalan tidak terlalu masif, namun sejak bulan Agustus, pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dikebut dan pada Desember ini tercatat sudah 17.000 dapur SPPG dibangun dengan penerima manfaat mencapai 50 juta lebih. Namun, dalam perjalanannya, program MBG diwarnai dengan banyaknya siswa yang keracunan setelah menyantap makan siang gratis. Bagi Prabowo, peristiwa keracunan ini angkanya sangat kecil dibanding penerima manfaat. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Prabowo juga berharap program MBG ini mampu menggerakkan ekonomi warga karena mensuplai bahan makanan yang diperlukan SPPG. Target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta diharapkan tercapai pada semester pertama 2026. Program unggulan kedua dari Presiden Prabowo Subianto yakni Sekolah Rakyat. Program yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2025 ini bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka diberi tempat tinggal asrama gratis. Program Sekolah Rakyat ini dimotori oleh Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama terkait kurikulum dan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai penyediaan gedung sekolahnya. Menurut Prabowo, saat rapat Kabinet Paripurna pada 20 Oktober lalu, sudah ada 166 sekolah rakyat yang berjalan dari target 500 sekolah rakyat. Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait. Saya berharap 100 itu di pertengahan tahun 2026 ternyata saudara-saudara berhasil beroperasi justru di tahun 2025. Sekarang 15.945 siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali. Ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan. Sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita mau potong itu. Anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang ketiga adalah berdirinya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa di kelurahan se-Indonesia. Program Koperasi Desa Merah Putih ini diluncurkan pada 21 Juli 2025. Peluncuran yang digelar di Klaten, Jawa Tengah ini berlangsung cukup ramai karena dihadiri semua perwakilan pengurus desa baik secara langsung maupun online. Ada rasa optimisme koperasi ini bisa berdiri di seluruh desa. Namun hingga kini angka Kopdes yang berdiri masih jauh dari target karena banyak yang mengalami kendala dalam mendirikan gedung koperasi. Menariknya, di tengah pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang sedang berjalan, Presiden Prabowo justru mencopot Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Gebrakan program keempat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah program cek kesehatan gratis yang dilakukan Kementerian Kesehatan di seluruh puskesmas di Indonesia. Setiap warga bisa melakukan cek kesehatan gratis bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Bagi warga dewasa, pemeriksaan ini meliputi gizi, tekanan darah, gula darah, resiko stroke dan jantung, pemeriksaan ginjal, screening kanker, mata, telinga, hingga jiwa. Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga menyasar siswa-siswi di sekolah-sekolah. Dari keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin saat rapat Kabinet Paripurna di Istana, ternyata dari 65 juta warga yang telah cek kesehatan gratis, banyak yang mengidap penyakit kolesterol, hipertensi, gigi, dan juga diabetes. Yang pertama saya bisa update Pak, untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus angka 65 juta Pak. Diharapkan di akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat Pak, penyakit yang paling banyak adalah kolesterol, hipertensi, gigi, dan diabetes Pak. Nah, yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah, Pak. Kolesterol, hipertensi, dan diabetes.
Jadi di tahun 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya, Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor termasuk kementerian, lembaga, dan swasta. Jadi kami mohon arahan Bapak Presiden yang pertama, kalau boleh tahun depan dilombakan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat dikasih hadiah, Pak. Karena kalau enggak nanti anak buahnya pada wafat sebelum pensiun. Jadi itu ya Pak Pervina kita yang pertama kalau berkenan. Program unggulan kelima dari Presiden Prabowo Subianto adalah tercapainya swasembada pangan. Program ini merupakan cita-cita Prabowo dalam mencapai kemandirian pangan nasional dengan fokus pada peningkatan produksi beras, jagung, dan juga kedelai. Selain itu, pengembangan komoditas strategis lainnya melalui food estate, modernisasi pertanian, hingga dukungan pembiayaan bagi petani. Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat terbatas di Istana pada 20 November 2025 lalu bahkan menyebut pada 31 Desember 2025 Indonesia akan mencapai swasembada pangan. Kami laporkan tentang perkembangan pangan khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun. Kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Redaksi IDN Times mencatat gebrakan ke-6 dari Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan pada tahun 2025 adalah dengan memberikan abolisi dan juga amnesti. Abolisi diberikan Presiden Prabowo kepada Tom Lembong yang telah divonis 4,5 tahun dalam kasus dugaan impor gula saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Setelah mendapat abolisi, seluruh proses hukum yang dijalani Tom Lembong dihentikan dan dinyatakan bebas. Sementara amnesti diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto dibebaskan dalam kasus korupsi terkait Harun Masiku yang ditangani oleh KPK. Pernyataan pemberian abolisi dan juga amnesti ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Menteri Hukum pada 31 Juli 2025 di gedung DPR. Nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini. Selain menggunakan hak prerogatifnya dengan memberikan abolisi dan juga amnesti, Presiden Prabowo juga memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Luwu Utara dan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Keputusan Presiden ini menjadi gebrakan ke-7 yang dicatat oleh IDN Times. Pemberian rehabilitasi pertama diberikan Prabowo Subianto kepada guru asal Luwu Utara, yakni Abdul Muiz dan juga Rasnal pada 13 November 2025 setibanya Presiden dari kunjungan kenegaraan di Australia. Penerima hak rehabilitasi berikutnya yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mantan Dirut ASDP
Ira Puspadewi yang oleh pengadilan tipikor telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Setelah mendapatkan rehabilitasi, Ira pun langsung bebas dan dipulihkan namanya dari tuduhan korupsi. Gebrakan ke-8 yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 berpidato di sidang umum ke-80 PBB pada 23 September lalu. Pidato ini menjadi awal Presiden Indonesia kembali tampil di forum PBB setelah 10 tahun terakhir tidak hadir. Penampilan pidato Prabowo yang berapi-api di PBB ini juga menarik perhatian dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah usaha dunia mendamaikan Israel dan juga Palestina di Gaza. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Itulah 8 gebrakan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025. Lalu, apa saja gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan di tahun 2026? Ikuti terus perkembangannya hanya di IDN Times.